Udah muncul, Andreas? Udah, Oke, jadi kita masuk ke materi gelombangnya dulu aja deh. Nah, gelombang itu sebenarnya spesifik. Gelombang yang dipelajarin itu adalah gelombang mekanik. Begini, bentar. Gelombang mekanik. Nah, gelombang itu sebenarnya mekanik. Lumayan susah kalau kita beneran belajar tentang gelombangnya. Nah, kalau saya, kita nggak usah terlalu, kalau persiapannya buat dites nggak usah terlalu dites. dalam lah gelombangnya. Kita yang penting bisa ngerjain secara umumnya aja. Maka kita akan kasih dalam bentuk ini aja. Poin-poin pentingnya aja deh. Poin-poin penting. Oke, karena dengan modal ini harusnya udah bisa jawab soal-soal pretest. Nah, poin penting pertama, kita harus tahu gelombang mekanik itu gelombang yang seperti apa sih? Gelombang mekanik itu sederhananya itu adalah gelombang yang membutuhkan Medium ya. medium, betul. Membutuhkan medium Lambat. untuk merambat. Emang ada gitu gelombang yang nggak butuh medium untuk merambat? Ada. Ada Ada namanya gelombang elektromagnetik. magnetik. Itu nanti. Oke. Nah, yang kedua adalah tentang jenis jenis gelombang mekanik. Jadi, berdasarkan bentuk gelombangnya, kita bisa bedakan jenis gelombang jadi dua. Yang pertama, gelombang transversal yang seperti ini. Transversal tuh seperti ini. Gini ya. Nah, gelombang itu punya dua arah gerak. Yang pertama itu namanya adalah arah rambat. Arah rambat itu arah gelombangnya berjalan. Yang kedua namanya adalah arah getar. Arah getar itu arah gelombangnya berosilasi. Osilasi itu apakah yang berulang-ulang ya? Apa sih? Iya, berulang-ulang, gerakan berulang. Nah, ini namanya arah getar. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, kita bisa ambil kesimpulan yang namanya gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya Tegak tegak lurus. lurus dengan arah getarnya. Nah, contohnya apa? Ada banyak sebenarnya. Tapi untuk TPB yang akan kita bahas adalah gelombang tali. Jadi kita hanya membahas gelombang tali sebagai contoh dari gelombang transversal. Yang kedua namanya adalah longitudinal. Oke, yang seperti ini dia terdiri dari rapat dan renggang. Gitu ya. Sama juga, Oke. dia punya dua arah gerak. Yang pertama arah rambat. Arah rambat itu arah gelombangnya berjalan. Yang kedua adalah arah getar. Arah gelombangnya melakukan osilasi. Gerakan berulang. Nah, berarti dapat dikatakan yang namanya gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, contohnya apa? Ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang akan kita bahas nanti itu adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu longitudinal. Poin kedua. Poin ketiga menurut saya yang paling penting. Poin ketiga itu mengenai persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang. Nah, biasanya gelombang itu persamaannya dinyatakan dalam bentuk Y kan ya? Y. Ya betul. Misal contoh Y
X, T. Ini contoh dulu aja saya jelasin nanti. Ada A, bisa sin, bisa cos, tergantung soalnya maunya apa. Bisa plus, bisa minus. KX, bisa plus, bisa minus. Omega T, Omega T. kadang ada fase awal, kadang nggak ada. Nah, kadang di biasanya ada keterangan IJ atau K, misalkan J. Nah, kita akan jelasin satu persatu. Y di persamaan gelombang itu disebutnya apa? Simpangan. Jadi Y itu simpangan. Nah, misalkan kita punya Y dalam kurung X, T. X di sini menyatakan posisi partikel gelombangnya. Selain menyatakan posisi, X di sini juga menyatakan sumbu rambat. Jadi bisa aja nanti persamaannya Y dalam kurung Y, T. Dia merambat ke Hmm. sumbu Y. Gitu ya. Jadi nggak Oke, harus X, oke. T. Di sini ada huruf A. A itu apa? A itu adalah amplitudo. Kak, Apa mau nanya itu? dong. Yo, Untuk T-nya itu apa, Kak? X, T T waktu. kan? T waktu. Oh, T-nya waktu tetap. Ya, Oke. jadi pasti koma T soalnya jadi saya nggak usah saya jelasin karena depannya belum tentu X misalnya Y, T, Z, T, T itu waktunya. Jadi Oh, kapan oke, oke. partikel itu kita amati gitu. Kan X itu posisi kita mengamati partikel gelombang yang di posisi mana. Terus kapan kita Hmm, mengamatinya, detik keberapa. Nah, oke, oke. amplitudo itu nama lain dari simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Oke, di sini ada sin, bisa juga cos ya, tergantung soalnya maunya apa. Ini hanya menunjukkan bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya menyerupai fungsi sin. Bisa cos juga, nggak ada masalah itu. Semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya fasa atau sudut. Sedangkan yang ini kx omega t itu disebutnya adalah variabel fasa. Karena dia berubah-ubah terhadap waktu dan terhadap posisi. Variabel fasa. Kalau yang ini namanya fasa awal atau konstanta fasa. Fasa awal. Nah, kalau di belakang ada huruf I, J, atau K, ini menyatakan subuh Apa tuh? getar. Oh, subuh Jadi, gitu. gelombang yang saya tuliskan ini adalah gelombang yang merambat pada subuh X dan bergetar pada subuh Y atau J. Nah, sekarang Hmm. kita mau mengenal simbol-simbolnya. K. K itu apa kalau di gelombang? Kak, K itu kalau di gelombang namanya adalah bilangan gelombang. Wave number. Bilangan gelombang. Rumusnya apa tahu nggak Andreas? K. K eh, itu rumusnya 2pi dibagi lambda. oke. 2pi itu satuan radian, lambda itu meter. Omega apa kalau di gelombang? Tahu nggak? Kenapa, Kak? Kalau di Omega itu apa kalau di gelombang? Omega itu Hmm. hmm, Kalau di gerak melingkar namanya kecepatan sudut. kecepatan sudut. Iya, Kalau di kecepatan sudut. melingkar, kalau di gelombang, masa kecepatan sudut? Di gelombang namanya frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Oh, Ya, frekuensi sudut. Omega rumusnya apa? 2pi dikali frekuensi atau 2pi pi per dibagi periode periode. Satuannya 2pi radian, periode per itu sekon. second ya. Oke. Kemudian ini namanya fasa awal. Fasa awal satuannya harus dalam satuan radian. Oke. Bagaimana cara atau rumus untuk mencari fasa awal? Rumusnya, dia nggak ada rumusnya. Nggak ada rumus baku untuk mencari fasa awal. Fasa awal itu biasanya diketahui atau dicari dari keadaan awal soal. Dari keadaan awal soal. Oke, paham ya? Nah, sekarang, Oke. Andreas kan tahu ya, gelombang yang saya tuliskan ini
gelombang yang merambat pada suhu X, betul? Ya. Tapi kan merambat pada suhu X bisa aja merambatnya ke X positif. Ya, nggak? Bisa aja Mm-mm. merambatnya ke X negatif. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya kita tahu gelombang itu merambatnya ke suhu X positif atau ke suhu X negatif? Gimana taunya? Ah, Tahu gimana nggak? tuh, Bang? Lah, Nggak tahu. jadi gini. Jadi, untuk mengetahui arah rambat gelombang, sebenarnya sederhana aja. Mengetahui arah rambat dari gelombangnya, Andreas tinggal lihat dari tanda variabel fasanya. Maksudnya adalah lihat dari tanda K sama tanda omega. Dua-duanya harus dilihat. Oh, Oke? oke. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gini. Apabila tandanya sama. Sama itu artinya sama-sama tandanya positif. Atau sama-sama tandanya negatif. Misal plus KX plus omega T. Atau min KX min omega T. Kalau tandanya sama, itu artinya gelombangnya itu merambat ke suhu negatif. Kalau dibalik, apabila tandanya berbeda, beda itu berarti satu plus satu min. Misal plus KX min omega T. Atau min KX plus omega T. Itu artinya gelombangnya merambat ke suhu positifnya. Positif. Gampang ya? Ya kan sudah ini Oke, penting oke. banget. Karena kalau kita udah paham poin ketiga tuh, secara umum kita bisa ngerjain soal minimal yang paling basic lah. Nah, poin keempat juga gak kalah penting. Yaitu mengenai yang namanya kecepatan. Kecepatan gelombang. Oke, tadi kan kita tahu ya, gelombang itu punya dua arah gerak, betul? Arah Mm-mm. rambat sama arah getar. Maka kecepatannya juga ada dua dong. Ada yang namanya kecepatan rambat, ada yang namanya kecepatan getar. Kecepatan rambat tuh seberapa cepat gelombangnya itu merambat. Gimana cara nyarinya? Oke, saya kasih rumus dasar. Rumus dasar artinya boleh dipakai di kondisi atau di gelombang apapun. Jadi, untuk mencari V rambat, sederhananya adalah kita bisa menggunakan lambda dikali frekuensi, bisa juga pakai lambda per perioda, Periode. bisa juga pakai Omega. omega per K. Ini Andreas boleh pakai di kondisi apapun, di gelombang apapun. Oke? Gelombang apapun dari virabat ya seperti ini. Tadi ingat gak? Saya bilang ke Andreas, kita akan belajar dua contoh gelombang aja. Yaitu gelombang tali sebagai contoh gelombang transversal dan gelombang bunyi sebagai contoh gelombang longitudinal. Nah, sekarang saya mau memperjelas. Khusus untuk gelombang bunyi. Dulu deh. Tali itu tali. Tali yang lebih sering. Gelombang tali. Boleh nggak gelombang tali pakai rumus ini? Boleh banget. Tapi gelombang tali ternyata bisa pakai rumus yang lain. Jadi virambat gelombang tali bisa pakai rumus yang lain. Yaitu apa? Akar dari tension dibagi dengan mu. Ini hanya boleh dipakai buat tali ya. Tension itu adalah tegangan tali kan. Hmm. Tegangan tali. Satuannya harus Newton. Oke. Nah, nah, saya cas dulu. Ah. Nah, mu, mu itu apa? Mu itu adalah rapat massa tali. Massa tali dibagi dengan panjang tali. Maka satuannya kilogram per meter. Atau bisa juga pakai densitas tali
dikali luas area penambang tali. Luas area penambang itu luas area yang lingkaran ya, gitu ya. Oh ya, oke. Ya, jadi kan tali kan pada umumnya bentuknya silinder kan. Nah, Iya luas betul. penambang itu luas area yang lingkarannya itu. Nah, ini hanya boleh dipakai buat tali. Tapi tali juga boleh pakai ini. Boleh pakai yang dikotakin. Oke. Oke. Nah, kemudian khusus untuk gelombang bunyi. Gelombang bunyi juga boleh pakai rumus Firabat yang dikotakin ini. Tapi ternyata Firabat gelombang bunyi juga bisa dicari pakai cara lain, yaitu ini. Tergantung dari mediumnya. Kalau dia merambat di medium padatan, misalkan bunyi merambat di batu atau merambat di logam, maka Firabatnya dapat dicari menggunakan akar dari modulus yang, yaitu modulus yang dari bahannya dibagi dengan densitas medium bahannya. Misalkan dia merambat di batu, berarti modulus yang batu dibagi densitas batu. Kalau bunyinya merambat di medium fluida, cairan ataupun gas, maka firabatnya dapat dicari menggunakan akar dari modulus bulk dari mediumnya dibagi densitas medium. Oke, ini boleh langsung dipakai. Tapi bunyi dan tali pun boleh pakai yang kotak ini nih. Oke, itu yang Hmm. pertama, yaitu apa kecepatan lambat. Yang kedua itu namanya adalah kecepatan getar. Kecepatan getar. Seberapa cepat gelombangnya itu berosilasi atau bergetar. V getar. Nama lain dari V getar ada yang bilang kecepatan osilasi. Ada juga yang bilang kecepatan fasa. Ada juga yang bilang kecepatan partikel. Ini tergantung soal definisinya. Oke? Apa rumus dari V getar? Kalau V getar, dia simpel aja. Rumusnya tinggal turunan terhadap waktu dari fungsi simpangan gelombangnya. Ini rumus dari V getar. D per dt dari fungsi simpangannya. Contoh, misalkan kita dikasih simpangan gelombangnya seperti ini. A sin kx min omega t. Misalkan gitu. Kita disuruh mencari V getarnya. Maka V getarnya itu adalah D per dt dari simpangannya. A sin kx min omega t. A-nya kan konstanta keluarin. Turunan dari sin itu cos. Plus Kx min X omega min t. omega T. Turunan dalamnya min omega. Maka kita akan punya Oh, min A omega cos cos X. Kx min omega t. Apa kan? Nah, Ya. kalau V getar itu nilainya berubah-ubah tergantung posisi dan waktu. Kalau V rambat nilainya konstan, selalu sama. Tapi kalau V getar itu beda-beda tergantung posisi partikel yang kita amati sama waktunya kapan. Nah, itu poin keempat. Nah, itu namanya poin-poin pentingnya. Empat poin ini penting banget. Nah, dengan modal itu sebenarnya udah cukup untuk menjawab soal gelombang tapi yang basic. Nah, selain empat poin itu, saya juga akan menjelaskan tentang yang ini. Yang namanya konsep superposisi. Superposisi gelombang. Andreas tahu nggak? Superposisi itu maksudnya apa ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Superposisi gelombang apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Superposisi gelombang itu artinya adalah penggabungan. Penggabungan atau penjumlahan. Oh, Penggabungan dua gelombang atau lebih. Jadi kita bisa
menggabungkan dua gelombang atau lebih. Namanya kita superposisi gelombang. Secara umum, secara umum, untuk superposisi gelombang itu ada dua metode atau dua cara yang bisa kita terapkan. Cara pertama namanya adalah saya sebutnya metode matematis atau analitik, kadang di buku matematis. Oke. Metode kedua namanya adalah metode fasor. Oke. Nah, kedua metode ini harus kita kuasain dua-duanya. Kenapa? Tahu nggak? Karena keduanya itu saling melengkapi. Matematis, dia punya keunggulan dan juga dia punya kekurangan. Apa keunggulan matematis? Dapat menggabungkan gelombang yang variabel fasanya beda. Oke, ini keunggulannya. Jadi kalau matematis, mau variabel fasanya sama, mau variabel fasanya beda, nggak masalah. Bisa digabungkan. Tapi dia punya kekurangan. Tahu kekurangannya apa? Kekurangannya sederhana aja. Dia ribet, lama kerjanya. Hmm. Nah, karena kekurangannya itu, maka dikembangkanlah metode Fasor. Fasor punya keunggulan. Keunggulannya adalah praktis, cepat dalam perhitungannya. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah tidak dapat, tidak dapat menggabungkan gelombang yang variabel fasanya beda. Beda itu beda tandanya nggak bisa loh. Yang satu kx min omega t, yang satu kx plus omega t nggak bisa pakai fasor. Makanya fasor itu mudah, tapi untuk situasi tertentu aja. Hmm. Biasanya rumus-rumus yang simple itu bukan rumus dasar. Rumus-rumus yang hanya berlaku di situasi tertentu. Misalnya sering apa? Sering dipakai di SMA. Oke, nah ini Hmm. dua-duanya saling melengkapi nih. Maka dari itu mau nggak mau saya harus jelasin satu persatu. Oke, Hmm. kita mulai dengan metode matematis. Metode matematis. Misalkan Andreas punya gelombang satu, misalkan ya 5 sin kx min omega t. Terus Andreas punya gelombang dua, misalkan 5 cos 2kx plus omega t. Terus Andreas mau menggabungkan, menjumlahkan Hmm. kedua gelombang ini menjadi gelombang resultan. Bisa atau enggak Andreas menjumlahkan dua gelombang ini pakai metode matematis? Bisa nggak? Ah, nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Betul, nggak bisa. Oke, penggabungan gelombang, superposisi gelombang, baik secara matematis ataupun secara fasor, Pasar. syarat mutlaknya adalah bentuk Fungsinya. fungsinya harus sama. Hmm. Harus sin semua atau harus cos semua. Oke? Harus sin semua atau harus cos semua. Kalau sin sama cos, nggak bisa. Hmm. Oke? Harus sin semua atau cos semua. Nah, berarti ini kita harus eh, apa namanya ubah kayak sama. Andreas maunya fungsinya sin semua atau cos semua. Hmm.
Kos. Cos semua, berarti yang diganti sin ya. Ya. Oke, Andreas tahu nggak? Sin dan cos, grafiknya kan mirip ya, benar nggak sih? Betul. Tapi ada perbedaan berapa, digeser berapa derajat, tahu nggak? Digeser sejauh 90 60. derajat kan? Benar nggak? Atau pi per 2 Ya kan? betul. Ya betul. Berarti ingat nggak kalau di matematika, kalau digeser tuh kan tinggal ditambah atau dikurang aja kan ya? Betul. Ya betul. Digesernya kemana? Kan ke kiri. Ke kiri ya. Dari grafik sin ke grafik cos. Ke kiri. Hmm. Digeser. Kan sih tahu kan sin kan gambar dari nol gitu ya. Ya. Nol. Kalau cos kan dia dari atas kan ya. Betul ya? Ya betul. Berarti kan Ah, digesernya ke ke kiri. kiri kan? Kiri Nah, ya. berarti kalau di Kurang. matematika, kalau digeser ke kiri itu ditambah atau dikurang ayo. Dari sin ke cos. Dari sin Dikurang. ke cos berarti dikurang. Paham ya? Pi per 2. Oke. Oke. Nah, udah. Sama-sama fungsi cos kan? Kita Hmm. jumlahin. 5-nya kita keluarin. Cos kx min omega t dikurang pi per 2 ditambah cos 2kx plus omega t. Oke, kita lihat. Tadi kan saya bilang ya, ini kelemahannya cuma ribet aja kan. Kenapa ribet? Hmm. Karena untuk bisa memakai metode ini, kita harus ingat aturan trigonometri tentang penjumlahan. Makanya ribet. Oh. Trigonometri. Masih ingat kan? Waktu di SMA, sin A ditambah sin B. Ingat nggak? Dapatnya apa? 2 Eh, kali sin Sin A A plus B tambah B per bagi 2 ya. 2 cos Cos A plus A B per kurang 2. B A bagi kurang 2. B. Biar lengkap saya tulis semuanya aja ya. Sin Oke. A min sin B. 2 cos A tambah B bagi 2 sin A kurang B bagi 2. Cos A ditambah cos B. Cos A ditambah cos B apa? 2 cos penjumlahan dibagi 2 cos Bagi pengurangan per 2. dibagi 2. Cos A minus cos B min 2 sin A tambah B bagi 2 sin A kurang B bagi 2. Ngekosnya di mana, Andreas? Di arah mana? Di, di Cikuda. Jauh juga di atas. Iya makanya. Dapatnya telat ya? Iya telat tuh. Oh alah. Itu lumayan jauh sih kalau buat anak ITB. Biasanya anak ITB itu di Sayang atau di Kampung sekitar-sekitar Gelis. itulah. Iya, Kampung Gelis. Nah, Caringin. itu tuh yang paling favorit Kampung Gelis karena deket banget kan sama ITB. Kalau Mm-mm. di Kuda lumayan ya. Berarti Iya di di sana atas lagi kak. dong ya. Iya Oh, jauh oke. lumayan 3 kilo. Lumayan lah, apalah. Tapi bawa motor, mau mobil, mobil. Bawa motor kak. Oh, aman sih kalau bawa motor sih. Cuman biasanya kalau pulang malam rada sepi sih tuh. Karena itu, Ah iya nggak ada nah itu lampunya itu aja. yang harus hati-hati sih sebenarnya. Kalau daerah dalam Rawa, daerah rawan apa? begal. Iya, begal. Soalnya kan tuh udah mau ke arah Sumedang kan. Udah Iya mau ke ada Sumedang Sumedang. Kota kan yang belokan Kalidas Pangeran Iya. gitu kan. Hati-hati sih Mm-mm. pokoknya. Jadi ini kita anggap ini A, kita anggap ini B. Ya udah, kita tinggal masukin. Berarti kita akan punya resultannya menjadi 5 dalam kurung. Karena cos A tambah cos B ya, berarti 2 cos penjumlahan. Jumlahin. KX tambah 2KX, 3KX. Terus min omega T tambah omega T habis. Dikurangin pi per 2. Tambah 0 kan pi per 2 ya. Dibagi 2 Berdua. cos pengurangan. Kos pengurangan. KX dikurang 2KX.
min Min kx, KX. min omega t ditambah dikurang min omega dikurang omega t min 2 omega Min. t dikurangin pi per 2 dibagi 2. Udah deh. Maka kita akan dapat 10 cos 3 per 2 kx min pi per 4. Ingat kan kalau cos itu adalah fungsi genap ya. Berarti cos min Hmm. alfa sama aja cos alfa kan. Bisa sama aja gini. Hmm. Setengah kx ditambah omega t ditambah pi per 4. Boleh kan? Nah, ribet Hmm. kan? Ribet kan? Hmm. Iya, itu Hmm. masalah kendalanya. Makanya ini emang paling basic matematik itu, tapi ribet aja. Makanya ya tapi harus tetap dikuasain karena ini metodenya saling melengkapi. Nah, yang kedua namanya adalah metode Fasor. Oke, misalkan kita punya gelombang seperti ini. 5 sin kx min omega t. Kemudian yang kedua misalkan 4D cos kx min omega t. Saya yang ketiga deh. Yang ketiga misalkan 3 sin kx min omega t min pi per 6. Mau saya jumlahkan secara fasor. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ingat, mau pakai fasor atau pakai matematis, syarat mutlaknya bentuk fungsinya harus sama semua. Kalau mau sin, sin semua. Kalau mau cos, cos semua. Nah, karena Hmm. ini ada satu yang cos, maka yang cos tambah ke sin. Berarti 4 sin. Dari cos ke sin kan digeser ke Plus. kanan ya. Berarti dia Ya. kx min Plus pi omega per t 2. ditambah pi per 2. Nah, sekarang udah sama-sama sin. Apakah ini bisa pakai metode Fasor? Jangan senang dulu, cek lagi. Fasor itu hanya bisa dilakukan kalau variabel fasanya sama. Hmm. Oke, nah ini dia. Sama kan? Nah, Sama. kalau sama bisa. Kalau misalkan beda, Oke. beda tanda aja, nggak bisa. Oke, berarti ini bisa ya. Maka dia akan jadi seperti ini. Y Tapi kalau resultan, variabel variabel fasa gitu nggak bisa diganti lagi kan, Kak? nggak bisa. Nggak bisa Nggak bisa dikotakkan. kan? Makanya kalau variabel fasanya beda, ya udah pasti nggak bisa pakai fasor. Pasti pakai yang Nggak ada ini pilihan. matematis ya. Matematis. Paham ya? Makanya, Oke. jadi kita bisa dua-duanya. Karena belum tentu nanti bisa pakainya pakai fasor gitu. Jadi seperti ini. Amplitudo resultan. Karena semua sin jadinya sin. Variabel fasanya kx min omega t ditambah fasa resultan. Nah, tugasnya dari Andreas adalah mencari tahu AR-nya itu berapa, fasa resultannya itu berapa. Itu doang tugasnya. Nah, sekarang saya ajarin gimana cara mencari AR dan fasa R. Mencari amplitudo resultan. Mencari AR itu kita beda, kita jadi dua. Ada sumbu X dan sumbu Y. Yang namanya amplitudo arah sumbu X selalu amplitudo dikali cos fasa awal. Selalu. Yang namanya amplitudo arah sumbu Y selalu amplitudo dikali sin fasa awal. Sehingga A1X itu adalah amplitudonya 5, fasa awalnya nggak ada ya. Berarti Hmm. 5 cos 0. Berapa cos 0? 1 kan? Bukannya 5. Ya. Amplitudo 2X 4 cos. Fasa awalnya berapa? Pi Cos per 2. pi per 2. Pi per 2 kan 0 ya? 0. Nah, ya. Amplitudo 3X. 3 dikali cos. Fasa awalnya min pi per 6. Min Min pi per 30. 6.
sama aja berapa? Setengah akar 3 ya. Cos 30 ya. Betul. Ya, Berarti sama aja min ya, itu 3 min. per 2. Enggak dong. Plus ya jadi ya. Kan dia Kuadran sifatnya 4 ya. ya? Kuadrat 4 kan positif kan. Iya Tiga benar. per 2 akar 3. Nah ini kita jumlahin. Kita akan dapat AX-nya. Saya pakai kalkulator dulu ya. Berarti 5 tambah 0 tambah 3 per 3 per 2 2 akar 3. per 3. Sekitar dapatnya 7,598. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kita mencari A1Y, yaitu 5 dikali sin 0. Minus 0. 0. A2Y. 4 dikali sin. Pi per 2. Pi per 2. Cepat. 4. 4. A3Y. 3 dikali sin. Minus pi per 6. 3 Sama per aja 2 sin setengah. setengah ya. Min Min 3 3 per per 2. 2. Sama kayak tadi, kita jumlahin. Maka kita Oke. akan dapat AY-nya sama dengan 5 per 2. 4 dikurang 1,5 ya, 2,5 ya. Betul. Iya betul. Nah, udah. Kalau udah dapat AX sama AY, maka A resultannya tinggal menggunakan akar kuadrat dari AX Kuadrat kuadrat ditambah tambah AE kuadrat. AY kuadrat. Kalau dihitung pakai kalkulator, 7,598 kuadrat tambah 2,5 kuadrat. Dapatnya adalah sekitar 7,998. Nah, ini cara nyarinya. Cara nyari AR. Setelah AR dapat, kita mencari yang namanya fasa R. Masa R. Mencari fasa R gimana? Gampang. Fasa R itu tinggal pakai tangent inverse. Tangent inverse dari AY dibagi AX. Berarti kalau dihitung ya, shift kan dari 2,5 dibagi 7,598. Dapatnya adalah kalau di kalkulator 18,213. Tapi derajat. Tadi saya bilang apa? Harus dalam bentuk radian kan? Ini ubah ke Mm-mm. radian. Tinggal dibagi 180. Dapatnya sekitar 0,101 pi. Nah, ini radian. Nah, udah dapat semua. Baru kita tuliskan. Jadi, resultan dari tiga vektor itu adalah AR-nya 7,998. Jadi fungsinya fungsi sin ya. Iya. Sin KX dikurang omega T. Kurang atau tambah? Kurang ya. Kurang omega T ditambah Tambah 0,101 pi. 0,101 pi. Nah, lebih simpel sebenarnya. Tapi ya harus tahu caranya karena ini basic kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat soal-soalnya nih. Kita mulai dari soal yang basic dulu aja ya. Soal basic belum. Nah Kak, ini. bentar. Sorry, bisa Yo, balik ke yang mekanik. Apa, matematis bentar nggak, Kak? matematis. Ya. Oke. Nih, kenapa? Oh, foto bentar. Tadi nggak ke Matematis. catat. Oh, Oke. oke. Udah, Kak. Udah. Udah. Oke. Kita coba basic soal basicnya dulu ya. Nanti soal advance-nya. Setelah ya, basicnya bisa. Ini soal pretest 2019. Oke. Ini soal basicnya seperti ini. Oke, coba dibaca 2 menit aja cukup ini mah. Kerjain. Oke. Berarti kalau udah pretest kan awal Agustus. Fisikanya nggak sih? Mm-mm. Terus ospeknya kapan? OSKM. 19 sampai 22. Berarti pulang dulu habis itu. Nggak tahu sih, kayaknya di sini tetap. Lah, serius? Masih lama ya loh? Nggak apa, biar Berarti 2 minggu loh di nyatu sini. dengan Jatinangor, Kak. Wih, siap. Oke lah. Oke, siap, siap. Oke, pulang dulu. Biasanya kalau cewek pulang dulu biasanya. Karena kan Oh. kalau anak cewek kan pasti dicariin sama orang tuanya terus kan. Kalau cowok sih biasanya emang ya udahlah, Hmm. udah gede juga, biar aja. Iya, makanya. Iya, kalau anak cewek biasanya dia pulang dulu. Karena lumayan 2 minggu berarti ya kan dari awal sampai ke ospek. Oke,
besar dan arah. Coba dikerjain. Omega per Nih, bentar ya, omega yo, 2 pi 2 pi. Oh, udah Kak. buat jawabannya yang C. C, oke. Nah, karena kan soalnya PG ya. Kalau PG kan sebenarnya kita bisa tembak gitu kan ya. Anggap bisa tembak. Mm-mm. Kita udah tahu nih, tanda K sama omeganya sama. Udah Sama pasti dia ya. merambat ke subu negatifnya nggak sih? Yes. Ya, Nah, berarti sebenarnya kalau Andreas nggak mau ngitung pun, Anda tinggal pilih kan? langsung Tinggal bisa tiga ya, jawaban betul. ya, 33% kan? Mm. Nah, Ya, tapi sini betul. karena ini gampang, V. V itu apa tadi? Omega dibagi K Omega kan ya? per K. Ya, Omega itu yang di depannya T, berarti 8pi. 8 pi. K-nya 2pi. 2 pi Maka 4. Gampang ya? per second. Ya, Gampang kan? Kayak gitu. Jadi kalau PG itu kadang kita nggak mau ngitung juga kita bisa nembak gitu kan. Nah, kita coba ya lihat yang betul. soal lain. Oke, bentar. Soalnya di sini. Eh, Oke, tadi persamaan gelombang udah ya. Kita coba, ini. Superposisi kita tadi belum kan? Jadi kita udah, Belum. soalnya udah, tapi superposisinya belum. Oke, coba dikerjain. Oke, nah ini. 3 menit deh, sampai 11 lebih 51. Coba kerjain. Ini saya bilang ini soal basic, karena ini cuma mengandalkan informasi atau pengetahuan tentang fungsi gelombang. Nanti habis ini baru kita masuk ke soal advance-nya, yang udah spesifik gelombang tertentu, misalkan gelombang bunyi atau tali atau apa gitu ya. Ini masih soal basic.
Kos A tambah kos B tadi apa, Kak? Kos A tambah kos B. Nah Sorry, ini tadi nggak ke foto. dua kos-kos. Jadi Oke. ini nggak, yang tadi nggak bisa pakai metode Fasor kan, karena variabel Iya, fasanya pakai beda ya. matematis. Iya, Iya. harus pakai matematika. Makanya saya bilang ini dua-duanya harus dikuasain karena nggak bisa kita hanya memaksakan hanya belajar metode Fasor yang mudah. Karena ada kalanya soal tidak memperbolehkan kita pakai Fasor. Dibatasi dengan seperti ini. Dua kos A plus B per dua. Tadi dua kos-kos ya, Kak? Dua kos-kos. Dua kos-kos, dua kos penjumlahan bagi dua, kos pengurangan bagi dua. Oke. Kurang. Belum. Tunggu, bentar. Oke. Dua kos. Kos. 160 lagi. Setengah ya. Nol koma nol satu, Kak. Kita coba dulu ya.
Maka ini kita harus selesaikan dulu penjumlahannya kan. Kita jumlahin dulu Hmm. ya. Jadi resultannya 0,01 dalam kurung 2 cos penjumlahan. Ini kan sama aja 0,01 cos 20x ditambah 100 pt ya. Berarti kalau dijumlah 20 tambah 20, 40 bagi 2. Berarti 20x. Yes. Terus dikali cos pengurangan. Kurangannya jadi 200 ya, 100 berarti ya. 100 pt. Oke. Berarti resultannya menjadi 0,02 cos 20x cos 100 pt. Masukin x-nya pi per 60. Jadi 0,02 cos x-nya pi per 60 ini sepertiga. Pi cos t-nya 0,02 berarti 2 pi. Oke. Cos Oh iya sepertiga dua pi pi. berapa? Cos 60 setengah ya. Cos Iya. 2 pi 1. Maka jawabannya tuh Oh iya. 0,01. Gampang Yes. ya? Paham kan? Betul. Oke, kita Ya. lihat lagi ada nggak yang soal basic dulu ya. Soal Uh. basic. Oke. Sama kayak tadi. Oke. Kayaknya udah basic, udah cukup sih. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang lebih advance ya. Kalau tadi kan masih basic ya, cuman berkaitan sama fungsi gelombang. Karena kita mulai spesifik. Kita belajar yang namanya gelombang bunyi nih, sering banget. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu paling sering dijadiin soal. Karena banyak yang bisa kita cari. Soal yang paling sering jadi soal gelombang bunyi adalah soal tentang efek Doppler. Doppler. Ya, sering banget nih, gampang soalnya. Efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi yang didengar oleh pengamat. Karena apa? Karena pengamat dan sumbernya saling bergerak secara relatif. Jadi karena mereka bergerak, frekuensi yang didengar jadi beda. Harusnya frekuensi yang didengar oleh pengamat harusnya sama dengan frekuensi yang didengar oleh sumber. Tapi ketika pengamat atau sumber atau dua-duanya bergerak, maka akan terjadi efek Doppler. Maka perlu tambahan pengaruh Dopplernya, yaitu apa? V plus minus VP People. dibagi V plus minus VS. Oke. Nah, yang harus diperhatikan pada kasus efek Doppler itu adalah aturan tanda. Karena banyak yang kebalik aturan tandanya. Aturan tanda. VP itu kecepatan pengamat. Dia bisa positif, bisa juga negatif. Kapan VP itu positif? Ketika pengamatnya bergerak mendekati sumber bunyi. Oke. VP negatif ketika pengamatnya bergerak Jauh. menjauhi sumber bunyi. VS juga sama. VS itu juga bisa positif, bisa negatif. Kapan dia positif? Ketika sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat. Negatif ketika sumber bunyi bergerak mendekati pengamat. Oke, jangan sampai salah ya aturan tandanya ya. Karena kalau salah udah kayak gitu. Kita coba lihat soalnya dari yang situ deh soal. Nah ini pretest 2019. Oke, coba dikerjain. 3 menit. Oke.
Jadi ada pengamat, dia mendengar suara sirine 700 Hz. Itu berarti frekuensi pengamat. Tapi Hmm. situasinya ambulansnya lagi dekat, lagi mendekati si, lagi mendekati si pengamat. Pengamatnya dia berarti ya pengamatnya ya, kayak Hmm. gini. Nah ini si ambulans itu lagi mendekati. Dia mendengar dia 700. Nah ketika sumber ambulansnya udah lewat, ini kan berarti kan dan katain sumbernya menjauhi kan. Hmm. Nah ternyata yang didengar oleh orang yang sama jadi berubah. Jadi cuma 620 Hz. Nah sekarang pertanyaannya adalah si ambulansnya itu bergeraknya dengan kecepatan berapa? Oke. Oke, coba Jadi 5 menit ingat. ada dua kondisi ya. Iya, jadi dia ada dua kondisi efek Doppler. Iya Kondisi benar. satu ketika sumbernya mendekati pengamat, kondisi dua ketika sumbernya menjauhi pengamat. Hmm. Tuh, pertama, tiga. Ini ditanya apa sih kecepatan? Kecepatan sumber atau ambulansnya. Terus 520 itu sekitar Bentar, Kak. Ya, belum? Oke, coba aja. Belum, belum. Bentar. Jawabannya, bentar, Kak. Berarti dia 132. Udah, Terus belum? kurang 204, 16. Berarti dia 100 kurang 0,4. 20, Kak, C. Coba ya. Jadi Ya. kita coba analisa per kejadian. Kasus pertama kan, ketika Ya. sumbernya mendekati
pengamat. Berarti kan harusnya FP sama dengan FS. Berarti kan VP-nya 0 ya. Jadi Ya, V dikurangin VS ya. FP-nya 700. FS-nya kita nggak tahu. V-nya 330 dibagi 330 min VS. Karena ada dua variabel, nggak mungkin kan kita kerjakan hanya dengan modal satu kayak gini doang. Sekarang kita butuh keadaan kedua. Ketika sumbernya sudah menjauhi pengamat. FP2, FS, V dibagi V plus VS. Berapa ini? 620. FS-nya nggak tahu. 330 dibagi 330 ditambah VS. Nah, kita sederhanain dulu. Kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Karena yang mau kita cari itu adalah VS, berarti kan logikanya yang diganti FS-nya ya. iya Berarti betul. kita bisa FS-nya itu adalah 70 dikali 330 min VS dibagi 33. Kita masukin ke sini. Nanti kita akan punya 62 sama dengan 70 dibagi 330 min VS dibagi 33 dikali 33 dibagi 330 Tiga tiga plus puluh plus. VS. Gitu ya. Kita bisa Ah, hilangin sini ya. Pakai kalkulator aja, pakai kalkulator ya langsung biar cepet. ya enam puluh kak. dua sama dengan 70 dikali 330 min X. 330 plus X. Save solve sama dengan. Nah, nanti kita akan dapat VS-nya 20. Tuh. Gampang ya? Jadi yang Iya, penting itu adalah konsep cara kita berpikirnya. Nah, selain efek Doppler, apalagi ya yang sering keluar di bunyi? Yang sering keluar di bunyi itu yang namanya ini, resonansi. taraf Bukan. intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Kalau nama lainnya Kan? adalah tingkat kebisingan dari suatu bunyi. Rumus dasarnya ada seperti ini kan. TI itu adalah 10 logaritmik dari intensitas bunyi yang mau kita ukur dibanding dengan intensitas ambang bunyi. Ini adalah rumus basic untuk mencari taraf intensitas bunyi. Nah, intensitas I itu dapat dicari menggunakan daya dari bunyi dibagi area. A-nya ini apa sih? Area. Area apa maksudnya? Ini maksudnya adalah area penyebaran energi dari bunyi. Kalau misalkan nggak dikasih tahu areanya apa, bentuknya apa nih? Tahu nggak? Lingkaran bukan. Oke, Andreas pernah lihat film di mana di Hmm. film itu ada peristiwa bom meledak. Pernah lihat kan? Oke. Ketika ada peristiwa bom meledak, apa yang terlihat? Seolah-olah ngebentuk suatu ledakannya itu ngebentuk suatu bola. Ya Bola. nggak sih? Oh iya. Iya Nah, betul. itu adalah bentuk dari energinya disebarkan dalam bentuk bola, bukan lingkaran. Berapa luas bola? Oh, 4 pi tapi r kuadrat. kuadrat. R-nya bukan jari-jari, R-nya adalah jarak. Jarak dari sumber ke pengamat. Sumber ke pengamat. Oke? Nah, biasanya soal yang sering keluar
di soal taraf intensitas bunyi adalah dia memvariasikan jumlah dari sumber bunyinya, jumlah dari alatnya, atau mengubah-ubah jaraknya. Nah, yang pertama, kalau memvariasikan memvariasikan jumlah sumber bunyi, jumlah alat gitu ya, alat bunyinya. Kalau Pak, kita sorry, memvariasikan jumlah alat, Pak, misalkan, ya, itu yang sumber ke apa itu yang di bawah jarak itu, Pak? sumber ke pengamat, Oh, pengamat. pengamat. Nah, kalau Oke, kita oke. memvariasikan jumlah alat, misalkan alatnya menjadi N buah. Jadi yang semua satu jadi N buah. Maka konsekuensinya adalah dayanya. Daya dari alat tersebut menjadi N kali daya mula-mula. Nanti daya akan berpengaruh pada intensitasnya. Menjadi Hmm, N kali intensitas mula-mula. Ini kalau yang divariasikan jumlah. jumlah alatnya. Nah, bisa juga kita memvariasikan jaraknya. Memvariasikan jarak dari sumber ke pengamatnya diganti. Sumber ke pengamat. Misalkan jaraknya menjadi 10 kali N kali deh. Jaraknya menjadi N kali jarak mula-mula. Konsekuensinya ke apa? Konsekuensi jadi ke luas area kan? Luas areanya menjadi N kuadrat kali luas area mula-mula. Bener ya? Karena Oh, A itu kan sebanding sama R kuadrat kan. iya. Terus konsekuensinya di mana? Intensitasnya menjadi 1 per N kuadrat intensitas mula-mula. Paham? Hmm, Nah, bisa aja dia memvariasikan dua-duanya langsung. Jumlah alatnya diganti, jaraknya diganti. Seperti contoh soal ini. Bentar, saya soal itu saya lupa. Soal mana ya? Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini memvariasikan jumlah alat dan jarak sekaligus dalam satu waktu. Jadi jumlah alatnya diubah dan jaraknya juga diubah. Oke, coba kerjain 3 menit. yang bro. Jadi kalau satu alat pada jarak 1 meter, kebisingannya adalah 60 desibel. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau 100 alat dan jaraknya diganti jadi 100 meter, berapa kebisingannya? Hmm, hmm, hmm. Ambil berapa? Detektor kebisingan dengan pada jarak 100 meter. Hmm, 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 hmm. Hmm.
Seratus mesin pada jarak 100 meter bersama. Gimana nih Kak? Apa? Hah? Belum Belum. dapet. Mm-mm. Saya cobain. Bisa kan? Jadi ini kombinasi antara kedua tadi, Jarak, memvariasikan jumlah jarak dan jumlah. dan memvariasikan jarak. Nggak dapet Kak, gimana ya? Kenapa? Aduh, oke. Coba ya. Oke. Kita punya informasi apa? Satu alat dan 1 meter jaraknya. Itu taraf intensitas bunyinya adalah 60 desibel. Betul? Hmm. Oke. Sekarang ada berapa alat? 100 mesin dan 100 meter ya. 100 Mm-mm. alat dan 100 meter. Berarti boleh Oh, nggak saya bilang dayanya menjadi 100 kali daya mula-mula. Bener nggak? iya. R aksennya 100 kali R R, mula-mula. Betul. betul. Berarti luas area aksennya menjadi 10 Sepuluh pangkat 4 10 kali pangkat 4. luas area mula-mula. Betul. Iya. Dari sini kita bisa menghitung intensitas Udah. aksen, yaitu daya Oh, aksen per luas area aksen. 100 berarti 1/100 ya. Satu hmm. per 100 Paper intensitas mula-mula. Betul. intensitas. Iya, betul. Nah, ketika kita udah dapet, udah deh. Maka taraf intensitas aksen itu adalah 10 logaritmik dari intensitas aksen per intensitas mula-mula. Sama aja 10 logaritmik dari 1/100 dari I per I0. Betul? Iya. Kita gunakan sifat logaritmik. Sifat log perkalian itu adalah sama aja ditambah kan? Berarti log 1/100 ditambah Tambah log log I I per per I0. Betul. nol. Iya. Oke. Berapa log 1/100? Min 2 kan? Yang dua, ya. Jadi min 20 ditambah 10 Log log I per I nol. per I0. Log I per I0 kan log mula-mula kan? Di min 20 ditambah log mula-mulanya 60 desibel.
Maka jawabannya adalah Oh, 40 desibel. Gitu. Paham? oke Tadi Kak. stucknya di mana, Andreas? Enggak, ini tadi aku juga nggak ngerti Kak awal konsepnya gimana. Cuman, Lah. ya, Jadi itu udah. pokoknya ya, jumlah Mm-mm. alat akan mempengaruhi daya, daya dari total alatnya. Jarak akan mempengaruhi area. Nanti keduanya kalau digabung akan mempengaruhi intensitas. Udah deh dengan Hmm, otak-atik ini tinggal gunakan konsep apa namanya ini eh, sifat logaritmik. Nah, terus apalagi yang sering dibunyi bunyi juga kadang sering namanya resonansi. Resonansi pada gelombang bunyi. Nah, ada banyak sih. Yang paling sering dawai biasanya. Dawai, dawai kayak di gitar. Itu kan dia resonansi sebenarnya kan ya. Jadi hmm, gini, dawai gitar kan sebenarnya adalah dawai itu kedua ujungnya itu terikat kan. Iya nggak sih? iya. Diikat sama head sama belakangnya. Oke, anggap aja dawai ini punya panjang L. Nah, saya mau copy dulu jadi tiga, biar saya bisa bikin polanya. Duplicate, duplicate. Nah, kegedean nih. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, dawai, dawai gitar, kita anggap aja. Kalau kita main gitar tapi nggak pakai kunci, bisa bunyi kan? Bisa. Iya Yang bisa. bunyi itu namanya nada dasar. Nah, seperti ini. Ini namanya nada dasar. Nada dasar. Ini panjang dawainya sama aja berapa lambda ini? Kalau segini. Satu. Setengah dong. Kan satu lambda kan gini. Ya nggak? Oh iya, satu gelombang ya. Atau kalau digabung jadi sama nada getar, nada lawak, nada apa balikannya. Lambda kan? Dia cuma setengah lambda kan? Nah, Ya. kalau misalkan kita main gitar, tapi kita mau menghasilkan nada yang lebih tinggi, kita pakai kunci. Kunci gitar kan sebenarnya intinya dia menekan senarnya kan ya? Benar nggak sih? Hmm, Nah, ditekan sini. Kemudian kita, ini tangan kita getarin. Maka pasti dia akan seperti ini. Nah, hmm, ini disebutnya sebagai nada atas atau nada harmonik. Nada atas satu atau harmonik satu. N-nya satu. Ini N-nya nol. Ini L-nya berapa? 2/2 kan? Atau lambda kan? Ya enggak? iya, iya. Oke, kalau kita mau menghasilkan nada yang lebih tinggi lagi, maka kita tekan di dua titik dalam satu senar. Kita akan punya seperti ini. Nah, ini disebutnya nada harmonik 2, nada atas 2. N-nya sama dengan 2. Ini L-nya berarti 3/2 lambda. 32 lambda. Nah, coba kita lihat. Ternyata ini ada polanya ya, ya nggak sih? Polanya Hmm, apa sih? Polanya adalah, coba lihat. Ketika N-nya nol dia satu. Ketika N-nya satu dia 2. Ketika N-nya 2 dia 3. Berarti N plus satu per 2 berdua. Hmm, lambda. Dengan N dari nol. Nol itu nada dasar, satu itu nada atas, 2 dan seterusnya. Nah, karena kan biasanya kan kalau kita nyetem gitar kan nggak pakai nggak pakai lambda ya, pakainya frekuensi kan. iya, Nah, karena kita tahu V itu adalah lambda kali frekuensi, maka lambda itu adalah V dibagi dibagi frekuensi. frekuensi. Maka kita akan dapat rumus L yang dihubungkan dengan frekuensinya. N per satu per 2 V per frekuensi. Tuh, paham ya? Kita coba lihat Hmm, soalnya seperti apa. Soalnya.
Ini. Pretest itu berapa sih Kak kalau fisika? Berapa Kalau soal? tahun lalu 20, dua Oh, puluh 20. dua puluh fisika, 20 kimia. Nggak tahu tahun ini, mungkin berubah-ubah lagi. Oh, itu langsung satu sesi gitu ya? Ya, Fisika kimianya ya? satu kali ujian. Oh, Kemarin berapa matematik? Berapa soal? 30? 60 Kak. 60 ya? Oh, banyak ya nanti ya. Hmm. Kalau fisika setahu saya cuma 20 kemarin. 20. Kimianya saya lupa antara kimia 20 apa kimia 40 ya. Lupa saya. Nggak tahu tahun ini. Pokoknya satu sesi ya fisika dan kimia langsung dalam satu soal. Nah, saya cek dulu ya. Gitar. Kita tuh sering juga tuh. Mana ya gitar? Gitar. Nah, yang gitar. Nah, ini bisa nih. Resonansi. Oke. Contoh kayak gini nih. Oke. Ini contohnya. Oke. Oke. Coba dikerjakan. Dua buah senar gitar. Panjangnya sama. Panjangnya sama. Gaya tegangan itu tension ya. Tensionnya sama. Tapi masanya beda. Mengalami peristiwa resonansi. Apa arti resonansi? Frekuensinya sama. Frekuensi yang dihasilkan. Tapi bedanya, frekuensi gitar pertama itu terjadi pada nada dasar. Sedangkan gitar kedua terjadi pada nada harmonik satu atau atas satu. Yang ingin ditanyakan adalah berapa massa rasio antara massa satu terhadap massa dua. Oke, coba kerjain. 3 menit. Dua kenangan. Ya, itu kan apa nih? Biasanya kita berletar pada dasar. Panjangnya sama, frekuensinya sama. L-nya sama ya.
Udah Kak, Udah, dapatnya yang D. perempat. Oke, kita lihat dulu ya. Kita Ya, mulai dari yang sama dulu apa? Panjangnya sama. L1 sama dengan L2. Tegangannya sama. Tension 1 sama dengan tension 2. Oke. Bila senar pertama bergetar, berarti kita tahu kalau tadi kan tadi apa rumusnya? N plus 1 N per plus 2 1 per 2 V per F. V per F ya. Betul ya? Iya, betul. Berarti L1 itu sama dengan setengah V Tengah itu. per F1. Betul? Iya. Dan L2 itu adalah V per F2. Betul ya? Hmm. Kok F kuadrat F2. Nah, oke. Terus di mana masanya? Masanya didapat dari V ya. V, V itu iya. adalah akar dari Akar tension per. tension dibagi mu kan. Iya, betul. Karena mu itu adalah massa per panjang, tension dikali panjang dibagi massa. Oke, Masa. udah deh. Kita masukin. Karena L-nya sama, L1 sama dengan L2. Berarti setengah V1 per F1 sama dengan V2 per F2. Betul ya? Karena Ya, resonansi F-nya sama. Kita coret, maka kita punya setengah akar dari tension 1 dikali L1 dibagi M1 sama dengan akar dari tension 2 L2 per M2. M2. Karena tensionnya sama, coret. Karena L-nya Karena sama, sama, coret. coret. Biar tidak ada akar, kita Kuadrat. kuadratin. Seperempat 1 per M1 sama dengan Super satu M2. per M2. Karena yang diminta adalah M1 banding M2, maka jawabannya adalah Perempat. seperempat. Gampang ya? Iya, gampang. Gitu. Jadi kita tuliskan dulu informasi yang kita sama. Terus kita lihat target kita mau nyari M. Lo M dapat dari mana? Oh, M dapat dari V. Kayak gitu. Jadi kalau kita langsung kita bandingin kayak gini kan kita nggak dapatnya malah perbandingan V. Nah, kita harus tahu Iya, target kita di mana, yang kita ketahui mana. Oke. Nah, sebenarnya ada lagi sih, Andreas. Sebenarnya nanti kita lihat lagi deh kalau ada waktu ya. Ada yang oke. resonansi pada pipa organa. Pernah dengar kan? Pernah, Yang pernah. pada suling. Ini kan kita pada dawai kan. Ini ada Iya, pipa organa. Secara konsep sama sih, cuman penyajian soalnya aja. Pipa organa juga ada dua nggak sih? Ada yang terbuka, ada yang terbuka tertutup. tertutup, iya. Nah. Secara konsep sama, cuman bedanya di rumus atau polanya. Tapi secara umum sama. Oke, sampai Hmm, sini ada oke. pertanyaan, Andreas. Aman, Kak? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa nanti catatannya saya kirim lewat WA, rekamannya saya upload dulu ya. Oke, Oke. mari Andreas. Thank you, Kak.